Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Krisnadeni Muhammad Hamzah, bisa dipanggil dengan Krisna. Saya adalah lulusan Sarjana Humaniora Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Erlangga, Fakultas Ilmu Budaya. Oke, dalam pertemuan kali ini saya akan jelaskan tentang simple past tense, yakni pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan materinya. Apakah sudah terlihat? Oke, simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau dan di masa lalu juga. Oke, diingat ya. Jadi simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian telah yang terjadi di masa lalu dan telah berakhir di masa lalu juga. Nah, rumus rumus untuk simple past tense adalah subjek. Subjek itu bisa I, you, they, we, he, she, it. Verb 2 plus objek. Nah, diingat ya, ini rumus rumus untuk subjek, rumus untuk simple past tense ini seperti subjek, verb 2 plus objek. Nah, untuk time signalnya itu bermacam-macam. Misalnya dalam contoh ini yesterday, last last itu bisa last year, last month, last week, and etc. And ago, ago itu bisa an hours ago, and then 2 years ago, and then 3 years ago, and etc. Nah, dalam kalimat simple past tense, kata kerja yang digunakan merupakan bentuk kata kerja kedua. Diingat ya, dalam kalimat simple past tense, kata kerja yang digunakan merupakan bentuk kedua, bukan bentuk pertama. Nah, dalam simple past tense dapat dua jenis kata kerja, yakni regular verb dan irregular verb. Nah, untuk regular verb ditambahkan ed or d. Ini diingat ya, ed or d di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Nah, sebagai contoh seperti ini. Kata stay ini verb satu, verb one istilahnya. Nah, jika dirubah ke past tense, verb one ini bisa dibilang present tense. Present tense itu artinya yang sekarang, jadi sekarang. Nah, kalau dibentuk pastnya, past tense itu tambahi ed, jadi stay, jadi state. Oke. Nah, begitu pun juga play. Play ini bentuknya present, jadi verb satu. Nah, ketika di past jadi played, tambahi ed. Touch, work, walk sama saja. Tinggal ditambahi ed semua. Oke. Nah, untuk irregular verb itu berbeda. Misalnya, awake. Awake ini artinya bangun atau kebangun istilahnya. Nah, kalau di verb to jadi awoke. Oke. Ini verb satunya ini awake, ini verb satu, awoke, ini verb dua. Jadi bentuk past tense-nya awoke. Nah, kemudian begin ini artinya permulaan, begin. Nah, ini bentuknya present tense. Nah, ketika dalam dirubah jadi past tense jadi began, began. Sorry. Oke. Nah, setelahnya drink. Drink ini termasuk irregular verb karena kata kerjanya tidak beraturan. Nah, kalimat drink ini dalam bentuk present tense. Nah, jika dirubah ke dalam verb 2 jadi drank dan lain-lain dan lain-lain. Nah, ada sebagian irregular verb memiliki kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Contohnya, put tetap put, split 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 itu tetap. Soalnya kata irregular verbnya itu kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Nah, kemudian spread spread, set set, and then cut cut. Sorry. Nah, simple past tense itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama ini kan ini dalam bentuk positif ya. Misalnya, saya kasih contoh. I ate I ate spaghetti last night. Nah, itu contoh contoh dari kalimat positif. Nah, dalam kalimat negatifnya, ini kalimat negatifnya bisa dicatat seperti ini. Subject did plus not plus verb one. Diingat ya, kalau negatif negatif kalimatnya berubah ke verb one, bukan verb two. Oke. Nah, untuk interrogative form itu adalah kalimat tanya.
Nah, kalimat tanya berarti did ini pindah ke depan, terus subjek ini pindah ke belakang. Terus ditambah verb satu. Nah, lihat contoh sebelah sini. Kalimat positifnya, I went to Jogja last week. Nah, ini kan positif. Nah, untuk kalimat negatif ini, I didn't go to Jogja last week. Ini ya, saya kasih eh, note, did did not go. Nah, go ini bentuk bentuk pertama dari when, ya. Nah, tapi dilihat time signalnya last week. Nah, terus kemudian kalimatannya did did ini dipindah ke depan, terus I-nya dipindah ke belakang. Jadi kalimatnya adalah did I go to Jogja last week? Kalimatannya. Nah, contoh kedua, Rita cooked fried rice yesterday. Nah, cooked ini kan kalimat kedua kan sudah terjadi yesterday. Nah, dalam bentuk negatifnya didn't. Didn't itu did not. Nah, ini cook berubah. Jadi kalimat negatif itu berubah ke verb one. Jadi cooked jadi cook. Ini sama. Nah, tabsnya juga sama. Nah, ketika kalimatannya berarti did nggak pakai didn't ya. Kalau meskipun meskipun kalimatnya dalam negatif, tapi kalau dalam kalimatannya tidak perlu menambahkan not. Jadi did tetap did-nya Rita. Nah, tetap verb one cook fried rice yesterday. Nah, type sequence-nya sama ya. Yesterday, yesterday. Last week. An hours ago, last month, and etc. Nah, ini simple past tense without verb. Nah, ini bisa dibilang subject to be. To be-nya itu bisa was, were, object. Nah, ingat ya ini ada I, he, she, it itu nggak pakai verb. Istilahnya nggak ada kata kerja. Jadi langsung objeknya bisa dilihat. Bisa dibilang simple past tense without verb itu adalah bentuk kalimat tenses yang mewakili kata kerja. To be-nya ini nih mewakili kata kerja. Nah, bisa dilihat I, he, she, it itu was, you, we, they itu were. Nah, contoh contoh kalimat ini. I was a child 10 years ago. Nah, was I kan kalimatnya I. Nah, otomatis was. Nah, kalau kalimatnya negatif otomatis not ditambahin not di belakangnya. Nah, kalimatannya ini was-nya, to be-nya dipindah ke depan, I dipindah ke subjeknya dipindah ke sini tengah. Nah, a child ini adalah objeknya. Begitupun nomor dua, they were at home yesterday. Nah, they were not at home yesterday and were they at home yesterday. Nah, ini bisa dilihat contoh-contoh kalimat simple past tense. Nih, she walked to the store yesterday yang artinya dia telah berjalan ke toko kemarin. He studied English for 3 hours last night. Yang artinya dia telah belajar bahasa Inggris selama 3 jam semalam. She did not go to the gym this morning. Yang artinya dia tidak pergi ke gym pagi ini. Nah, this morning ini termasuk kalimat past karena bentuk kalimat lampau didn't itu. Nah, nomor 4, he did not watch movie yesterday. Yang artinya dia tidak menonton film kemarin. Nah, ini untuk kalimat formnya. Nah, ini did you visit marathon competition last Sunday morning? Nah, jika di bahasa Indonesia kan artinya apakah kamu mengunjungi kompetisi maraton hari hari Minggu pagi kemarin? Nah, ini did Sobi go to the party last night? Yang artinya apakah Sobi pergi ke pesta semalam? Oke, untuk ini, nah untuk pekerjaan kalian ini saya saya ada pekerjaan buat kalian. Nah, cuma 8 saja. Nah, tolong kalian catat di buku tulis kalian dan dikumpulkan ke saya dan ke saya dan kita bahas bersama-sama minggu depan.
Atau enggak kalian kalau kalian males nulis, kalian boleh foto aja, foto pakai HP kalian, kalian tulis di buku kalian. Kalian salah lagi di buku kalian, oke? Oke. Oke, sekian dari saya, pembahasan dari saya tentang simple past tense. Apabila ada kesalahan kata dan penjelasan, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.